Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 4 Mei 2022. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan yang hadir dalam kemuliaannya yang kekal. Angkatlah pujian untuk segala karyanya yang besar. Tunduklah dalam doa bersamanya dalam tiap pergumulan yang tengah kita alami. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membuka diri atas setiap permohonan doa kami. Tiada pernah terlambat pertolongan Tuhan hadir bagi kami. Kiranya semua kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan ini semakin menguatkan iman kami senantiasa. Berkatilah kami dalam ibadah ini sebagai tanda kesungguhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur yang diambil dari Alkitab pada sore hari ini dari Amsal 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Amsal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu di rumah bisa membaca secara berbalasan. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu,
tertangkap dalam perkataan mulutmu. Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang pada tangkapan, seperti burung pada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau terbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seseorang menyerbu yang bersenjata. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terangilah kehidupan kami melalui sabda-Mu yang kudus. Kiranya melalui firman-Mu, hidup kami dapat diarahkan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik. Bimbinglah kami dalam roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami dan menerima kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Di dalam kasih Kristus sebagai firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 11 sampai 17. Kitab Rut pasal 2 ayat 11 sampai 17 yang menyatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu
dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Rut boleh dikatakan merupakan bagian dari keunikan yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Ini adalah satu-satunya kitab dalam Perjanjian Lama yang menggunakan nama perempuan bukan dari kalangan internal Israel. Padahal kita tentu tahu bagaimana orang Israel dituntut oleh Tuhan untuk menjaga kekudusan diri mereka dan tidak boleh dicemari oleh hal-hal lain di luar kehidupan bangsa mereka. Jadi sebetulnya fakta bahwa Rut adalah seorang perempuan Moab dapat menjadi pertimbangan untuk menolak masuknya kitab Rut dalam Perjanjian Lama. Tetapi kita beruntung saudara-saudara karena ternyata ini tidak menjadi satu-satunya pertimbangan yang digunakan. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan penting adalah memperhatikan isi dan pesan yang disampaikan Tuhan di dalam kitab Rut ini. Jadi bukan latar belakang daripada Rut itu yang penting, tetapi yang terpenting adalah apakah kisah di dalam kitab Rut ini dapat membangun kehidupan iman umat bersama dengan Tuhan ataukah tidak. Dan saudara-saudara, pesan inilah yang kita temukan ketika kita membacanya. Walaupun Rut berasal dari luar Israel, tetapi kisah hidupnya dalam beriman bersama dengan Tuhan menjadi sebuah teladan yang patut kita teladani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Rut pasal 2 ayat 11 sampai 17 mengambil latar belakang setelah kepulangan Naomi bersama dengan Rut menantunya ke kampung halamannya di Bethlehem. Proses untuk mudik ini tentu bukan hal yang mudah bagi Naomi, karena ia sudah tidak memiliki apapun di Bethlehem. Aturan Israel memang meletakkan secara tegas bahwa hak kepemilikan tanah itu ada pada diri laki-laki. Dan ketika suami dan kedua anaknya telah meninggal di Moab, maka otomatis hak kepemilikan atas tanah itu menjadi lenyap.
Naomi tidak lagi berhak untuk memiliki atas tanah apapun. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan Naomi tanpa memiliki rumah, tanpa memiliki ladang, dan itu artinya sangatlah berat pergumulan yang dialaminya. Wajar kalau kemudian ketika perempuan-perempuan Bethlehem menjumpainya, Naomi katakan, aku tidak mau lagi dipanggil dengan nama Naomi, tetapi ia meminta, panggil aku dengan nama Mara, yang artinya pahit. Kepahitan hidup itulah yang menjadi bagian dalam hidup Naomi, karena ia memang tidak tahu bagaimana harus menghadapi masa depan. Namun dalam proses yang sulit ini, saudara-saudara, Naomi beruntung karena ada Rut yang setia mendampinginya. Dan hebatnya, Rut ini bukanlah perempuan yang cengeng. Dia bukan perempuan yang justru menggantungkan diri dari mertuanya. Tapi ia justru kemudian menempatkan dirinya sebagai penolong bagi Naomi. Jadi karena itu ketika melihat mereka kesulitan untuk hidup, Rut kemudian yang datang kepada Naomi dan mengatakan keinginannya untuk dapat membantu. Dia ingin untuk kemudian mencari pekerjaan di ladang terdekat, untuk dapat mencari jelai-jelai gandum yang kemudian dapat menghidupi dalam kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Nah, dalam posisi ini, saudara-saudara, Naomi yang tadinya begitu mengeluh, kemudian disadarkan bahwa sebetulnya dirinya tidak boleh larut hanya dalam kesedihan. Bahkan seharusnya ada rasa malu dalam diri Naomi sebagai seorang mertua. Seharusnya dialah yang memberikan kekuatan bagi menantunya itu. Dan sebagai seorang Israel yang beriman kepada Allah, seharusnya dialah yang kemudian menunjukkan semangat dalam pengharapan iman kepada Tuhan di hadapan menantunya yang berlatar belakangkan bukan bangsa yang beriman kepada Allah. Jadi di sini kita melihat ada sebuah proses yang luar biasa dalam pendidikan iman. Bagaimana Naomi kemudian belajar untuk mengimani kehidupannya di dalam rencana indah dan penyertaan Tuhan untuk masa depannya. Tapi sekaligus juga kita melihat bagaimana Rut yang adalah bukan berasal dari orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia kemudian sekarang belajar untuk menaruh imannya secara pribadi kepada Tuhan yang selama ini mungkin hanya dilihatnya dalam konteks praktek kehidupan keluarga suaminya. Dan saudara-saudara, ketika Rut kemudian masuk dalam sebuah proses pekerjaan, dan kebetulan tempat itu ada dalam sebuah tempat yang dimiliki oleh Boas, yang notabene sebetulnya masih punya hubungan keluarga dengan Naomi. Di situ kita melihat bagaimana Boas sebagai pemilik tertarik ketika ia melihat kehadiran Rut. Pertama adalah karena ia memang belum pernah berjumpa dengan Rut. Dia hafal dengan semua orang yang bekerja di ladangnya. Dan dia melihat Rut bukanlah salah satu dari mereka. Dan selain itu yang lebih menarik lagi adalah bagaimana kerajinan yang ditunjukkan oleh Rut ketika bekerja. Ketika yang lain beristirahat, Rut masih bekerja. Terlebih ketika kemudian Boas mengetahui bahwa Rut adalah menantu daripada Naomi. Dan ia tahu bagaimana kesulitan hidup Naomi, maka ia kemudian terdorong untuk memberikan bantuan. Boas kagum karena Rut tidak malu melakukan pekerjaan itu demi mertuanya. Dan kita melihat bagaimana akhir dari kisah itu. Rut kemudian dalam pekerjaannya dia dapat mengumpulkan 1 eva jelai gandum. Yang kalau sekarang mungkin diukur kira-kira sama dengan 15 sampai 25 kilogram. Ya, jadi luar biasa. Nah, saudara-saudara, di sini kita belajar sebetulnya tentang etos kerja daripada Rut. Di sini kita melihat bahwa ada satu hal yang mendorong semangat Rut untuk bekerja, yaitu karena ia melihat pribadi Naomi, mertua yang dikasihinya.
Dan setelah itu saudara-saudara, ia juga kemudian melihat bagaimana kebaikan hati daripada Boas. Dia kemudian menyatakan rasa syukurnya atas sikap baik yang ditunjukkan Boas itu dengan apa? Dengan kemudian dia rajin bekerja dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Boas di ladang miliknya. Jadi saudara-saudara, bagian ini kemudian mengingatkan kita, khususnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ketika ia berbicara di hadapan orang-orang Kristen yang bekerja dalam bidang apapun. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kata lain, saudara-saudara, kerja apapun yang kita lakukan pada saat ini di dalam kebaikan sejatinya berasal dari Tuhan. Dan karena itu penting juga kita untuk kemudian mengucap syukur dalam tiap kerja yang kita tekuni. Saya tahu ada di antara kita yang barangkali tidak puas dengan pekerjaan yang dimiliki. Akibatnya, ya tentu saja itu mempengaruhi kualitas kerja yang kita hasilkan. Kita lalu bekerja asal-asalan saja. Saudara-saudara, melalui kisah Rut kita belajar bagaimana kerja yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri kita di masa mendatang. Hari ini atau dalam waktu tertentu kita mengalami masa-masa yang sulit dan penuh ujian. Tapi yakinlah, ketika kita melakukan semuanya dengan ketekunan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Sebab itu saudara-saudara, mari kita tetap bersyukur dalam tiap kerja yang kita lakukan. Lakukan semuanya dengan baik, dengan kualitas yang terbaik. Maka sebagaimana Tuhan memberkati Rut dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, maka Tuhan pun akan memberkati kita yang bertekun dalam kesabaran untuk tiap hal yang kita kerjakan. Selamat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Teruslah berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merespons akan firman Tuhan. Kidung Jemaat nomor 462, bait pertama dan kedua. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali kami hadir ya Bapa dalam ungkapan syukur kami ketika kami boleh melihat berbagai perkara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dalam hidup kami. Dan Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan karena itulah kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Allah Bapa di sorga, hari ini kami juga boleh belajar dari firman Tuhan tentang apa yang telah dilakukan oleh Rut. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat meneladani khususnya sikap dan etos kerja yang dibangun oleh Rut dalam kehidupannya. Biar kiranya ya Tuhan kami semakin dibangun menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang tengah kami kerjakan pada saat ini. Dan ketika ada hal-hal yang harus kami kerjakan ya Tuhan,
Maka bila kiranya kami boleh melakukan semuanya itu, kami tidak melihat kepada sisi manusianya, tetapi kami ingin juga melihat dan melakukan hal-hal tersebut untuk Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi ungkapan syukur kami ya Tuhan, karena kami meyakini bahwa melalui kerja yang kami lakukan, maka Tuhan Yesus akan memberkati semuanya itu. Maka berikan kami roh kerajinan ya Tuhan, supaya kami semakin bertekun untuk dapat menghasilkan hal-hal yang berkualitas dalam setiap kerja yang kami lakukan bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa dan menyerahkan terkhusus di tengah-tengah hidup rumah tangga. Bapa di sorga, setiap keluarga yang ada, bila kiranya Bapa pelihara dalam kehidupan mereka. Setiap kebutuhan hidup yang ada ya Bapa, bila kiranya Engkau juga yang akan cukupkan semuanya itu. Segala pergumulan ya Bapa di sorga, Engkau juga yang akan hadir untuk memberi kekuatan bagi mereka. Kami tidak lupa juga berdoa dan menyerahkan untuk mereka yang saat ini tengah mengalami situasi yang sulit, bahkan juga untuk mereka yang sedang mengalami sakit. Bila kiranya Bapa di sorga dalam pengharapan dalam iman akan kuasa-Mu, maka Engkau boleh juga hadir ya Bapa di sorga untuk menguatkan iman daripada saudara-saudara terkasih kami. Sehingga kuasa Allah yang hidup akan terjadi apapun dalam setiap doa dan pengharapan yang dinaikkan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, tapi Tuhan Yesus pasti akan tetap hadir dan memberkati hidup kami. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkannya Bapa di sorga di tengah-tengah situasi akibat pandemi COVID-19 pada saat ini. Bapa di sorga kiranya juga senantiasa menolong kami untuk dapat bertahan di tengah-tengah situasi ini. Kami bersyukur ya Bapa di sorga jika dalam bulan-bulan terakhir ini ada situasi yang baik yang kami hadapi. Tapi ya Bapa di sorga, ajar kami untuk tetap selalu waspada dan kuatkan iman kami bahwa tidak ada perkara yang mustahil ya Bapa ketika Engkau akan menghentikan pandemi ini sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu kuatkanlah kami ya Bapa, dan bila kami terus berdisiplin dalam melakukan hal-hal yang baik, sehingga segala sesuatu terkait dengan upaya penanganan COVID-19 pada saat ini, semua juga boleh berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga kami berdoa ya Bapa di sorga, terkhusus juga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, biar kiranya kasih-Mu menyertai dan membangun hidup bangsa kami, sehingga menjadi semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Berkatilah senantiasa dalam situasi, terlebih ya Bapa di sorga, di masa-masa hari raya ini. Biar kiranya Tuhan juga memberkati semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan juga untuk proses pengaturan lalu lintas, bahkan juga pelaksanaan penjagaan demi keamanan yang ada di banyak tempat. Tuhan Yesus kiranya juga yang hadir dan menyertai, sehingga ketika saudara kami yang nantinya juga akan pulang dan kembali ke tempat mereka masing-masing dari proses mudik atau perjalanan apapun, maka mereka boleh juga tiba dalam sukacita di tempat mereka masing-masing. Kami serahkan semua ya Bapa di sorga, segala ungkapan syukur, bahkan juga dalam permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa di sorga, Engkau akan memperhatikan setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terkhusus juga kami yang boleh mengambil bahagian dalam tugas pelayanan dalam ibadah keluarga ini. Baik kami sebagai presbiter, organis, pemandu pujian, bahkan juga bersama dengan kameramen. Bapa di sorga, bila kiranya memberkati apa yang boleh kami berikan dalam tugas pelayanan pada saat ini. Bila kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kami dan berikan kami kesetiaan dan ketaatan untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, inilah doa kami. Semua kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa di sorga, apa yang kami miliki dalam hidup ini adalah hasil dari pemberian tangan-Mu. Jika saat ini membawa persembahan syukur, maka tentu jumlahnya tiada sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kiranya persembahan ini dapat dikuduskan untuk digunakan dalam pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah dalam keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan menjaga dan memelihara apapun kebutuhan hidup kita. Maka jangan takut dan gentar bersamanya. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kita
bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, penyertaan Kristus dan tuntunan Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita semua, kekal selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita.